Ya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait Financial Independent Retire Early atau FIRE. Di konten sebelumnya kita sudah membahas sedikit ya, paling tidak terkait dengan konsep, klasifikasi, dan ya mengenal secara singkat FIRE itu apa dan bagaimana proses mencapainya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan sederhana dengan menggunakan instrumen saham dan juga SPN atau surat berharga negara yang kita pakai untuk membantu mencapai FIRE. Nah, dalam perhitungan ini saya menggunakan satu asumsi bahwa rekan-rekan sudah menghitung dan menemukan bahwa angka kecukupannya itu di angka 5 juta per bulan atau ya bisa kita klasifikasikan sebagai lean fire, bukan fat fire. Jadi lean fire, misal rekan-rekan memutuskan untuk hidup di daerah-daerah yang relatif lebih rendah biaya hidupnya daripada Jabodetabek, seperti Jawa Tengah atau sebagian di Jawa Timur. Nah, untuk mencapai angka FIRE 5 juta net setelah dikurangi pajak tentunya, semisal rekan-rekan memilih untuk menggunakan instrumen BCA atau berinvestasi di saham BCA. Di tahun 2025, BCA itu memutuskan untuk membagikan dividen Rp300 per lembar saham. Untuk mencapai angka kurang lebih 5 juta, paling tidak rekan-rekan harus memiliki 2.300 lot atau sekitar 230.000 lembar saham. Jadi bagi yang belum tahu ya, bahwa di Indonesia itu saham dijual dengan satuan lot atau satu lot itu berisi 100 lembar saham. Jadi bisa kita lihat jika menggunakan atau memilih membeli BCA, maka rekan-rekan akan mendapatkan gross setahunnya itu di angka 69 juta. Dikurangi dengan pajak 10% atau sekitar 6,9 juta, ini pajaknya final, maka rekan-rekan akan mendapatkan 62 juta 100 ribu per tahun atau 5,175 per bulan. Jadi sekitar 5 juta lebih sedikit. Untuk BRI, misalkan rekan-rekan mungkin merasa lebih nyaman BRI karena lebih mengenal ya, karena lebih banyak cabangnya di Indonesia. BRI itu memutuskan memberikan dividen Rp343 per lembar. Jadi rekan-rekan membutuhkan lebih sedikit jumlah lot daripada BCA. Kalau BCA 2.300, maka BRI hanya membutuhkan 2.000 lot saja. Rekan-rekan sudah mendapatkan 5 juta, kurang lebihnya 5 juta. Jadi biayanya akan lebih sedikit. Untuk Bank Mandiri, rekan-rekan membutuhkan jumlah lot yang lebih sedikit karena di tahun 2025 Bank Mandiri memutuskan untuk memberikan Rp466 per lembar. Untuk Bank BNI, ya kurang lebih masih sama seperti Bank Mandiri, rekan-rekan membutuhkan 1.800 karena BNI memutuskan membagikan 374 dan untuk Astra rekan-rekan hanya membutuhkan 1.700 dikarenakan Astra memutuskan untuk membagikan 406 per lembar saham. Jadi bisa dilihat di sini bahwa semakin tinggi dividen per lembar yang dibayarkan oleh emiten, maka rekan-rekan membutuhkan semakin sedikit lot. Jadi ini bisa menjadikan patokan ya. Jadi rekan-rekan dalam memfilter emiten mana kalau memutuskan untuk all in yang kiranya layak atau tepat menurut pandangan rekan-rekan untuk dijadikan sebagai investasi. Jadi bisa dilihat di sini berapa jumlah lot masing-masing saham. Nah, coba kita lihat pada
penutupan Jumat lalu, atau ini saya cek di hari ini ya, tanggal 25 Mei, BCA itu ditutup di angka 9.675 per lembar saham. Jadi bisa dilihat di sini bahwa untuk mendapatkan satu lembar saham BCA, rekan-rekan itu harus mengeluarkan Rp9.675. Atau jika satu lot, maka rekan-rekan paling tidak harus menyiapkan dana Rp900.675. Karena kan harus dikali 100 ya. Kita coba kalikan 100 saja sekalian. Nah, 967.500 rupiah. Saya kasih currency supaya lebih jelas. Bisa dilihat bahwa untuk mendapatkan satu lot per tanggal 25, rekan-rekan harus membayar 967.500. Ini belum termasuk fee yang dikenakan oleh sekuritas, jadi nanti rekan-rekan bisa membuat kertas kerja sendiri, disesuaikan dengan fee sekuritas masing-masing. Karena kan fee sekuritas bisa beda-beda, jadi nanti rekan-rekan bisa mendapatkan nilai aktualnya itu berapa. Nah, di sini terlihat bahwa untuk harga satu lot yang paling murah itu ada di Bank BRI. Jadi satu lot itu seharga Rp435.000. Jika kita lihat secara keseluruhan, maka BCA ini effortnya cukup besar karena rekan-rekan harus menyiapkan dana 2 miliar lebih. 2.225.250.000 rupiah. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan ya, untuk mendapatkan passive income, dividen dari BCA, rekan-rekan itu harus menyiapkan dana asumsi harga BCA tetap tidak naik lagi, tidak lebih mahal lagi, maka rekan-rekan harus menyiapkan uang lebih dari 2 miliar. Bukan angka yang sedikit, tapi kembali lagi, karena BCA ini memang sudah mendapatkan pandangan positif di market, jadi ya mau tidak mau, kalau rekan-rekan baru mulai dan mau masuk saham BCA, rekan-rekan harus membayar sangat-sangat premium. Nah, apakah BCA ini layak dihargai 2 miliar lebih untuk mendapatkan passive income 5 juta? Nah, ini tergantung penilaian rekan-rekan terhadap fundamental BCA sendiri. Karena kalau bagi saya, ya kembali lagi, ini bukan ajakan untuk membeli. Bagi saya ini harganya cukup mahal ya, cukup premium. Saya lebih memilih untuk mencari saham perbankan atau yang lain yang lebih murah. Nah, di sini terlihat bahwa yang paling murah itu sebenarnya Astra Internasional. Jadi rekan-rekan ketika ingin mendapatkan passive income 5 jutaan, rekan-rekan hanya membutuhkan 805.800.000 rupiah jika memutuskan menggunakan instrumen saham Astra. Tetap banyak, tetap angka yang cukup besar, terlebih di kondisi ekonomi saat ini ya. Tapi angkanya itu kurang dari 1 miliar. Masih kurang dari 1 miliar ya, dengan asumsi harga saham Astra ini tidak naik lagi ya. Untuk perbandingannya dengan Bank Mandiri, Bank BNI, dan Astra tidak terlalu banyak, tidak terlalu lebar ya. Bank Mandiri butuh 813.750.000, untuk BNI butuh 811.800.000. Jadi tiga saham ini, Bank Mandiri, BNI, dan Astra, ini harganya tidak jauh berbeda. Jadi rekan-rekan bisa memilih ya, bisa memilih
satu di antara tiga ini jika menginginkan passive income sekitar 5 juta. Nah, kembali lagi PR-nya tetap sama, bagaimana mencari dana sebesar itu. Tapi nanti kita coba bahas di akhir ya. Bisa terlihat di sini kebutuhan dananya. Nah, kita coba beranjak. Jika rekan-rekan tidak terlalu nyaman menggunakan saham, rekan-rekan bisa juga menggunakan SBN, Surat Berharga Negara. Kalau berinvestasi di surat berharga negara, rekan-rekan sudah bisa dipastikan akan mendapatkan kupon. Nah, ini saya ambil contoh Sukuk Retail 022 tenor 5 tahun. Nah, ini baru saja di-launching oleh Kementerian Keuangan ya, sedang ditawarkan. Rekan-rekan per tanggal 25 Mei ini masih bisa membelinya, memesannya. Jadi kuponnya itu fix 6,55% per tahun dengan pembagian kupon itu setiap tanggal 10. Jadi berbeda dengan dividen. Kalau dividen kan rekan-rekan mendapatkannya all in ya, kecuali mungkin emitennya memutuskan membagikannya secara interim. Tapi di Bursa Indonesia itu kebanyakan masih setahun sekali. Berbeda dengan dividen, kalau kupon SBN itu untuk suku retail ini diberikan tiap tanggal 10. Jadi ya mirip-mirip gajian lah. Rekan-rekan mungkin lebih nyaman ya mengaturnya karena tidak sekaligus diberikan. Nah, untuk mendapatkan passive income 5 jutaan di SBN ini, rekan-rekan membutuhkan nilai investasi sebesar 1.050.000.000. Ini sudah diasumsikan kita kurangin pajak ya 10%, maka rekan-rekan akan mendapatkan 5,1 juta. Dengan tingkat kupon yang fix. Jadi kupon ini tidak akan lebih ya bertambah atau berkurang karena sudah dipatok fix selama 5 tahun. Jadi rekan-rekan sudah ada kepastian, berbeda dengan dividen. Dividen kan masih harus menyesuaikan kinerja perusahaan di tahun-tahun berikutnya. Kalau SPN kan rekan-rekan sudah bisa memprediksi dapat berapa sampai dengan jatuh tempo. Nah, bisa dilihat bahwa nilai investasinya pun cukup besar di atas 1 miliar. Tapi kembali lagi, SBN ini memiliki satu keuntungan lain, yaitu rekan-rekan tidak terlalu khawatir terhadap perubahan nilai pokok. Karena kan kalau saham harganya bisa naik turun, kalau SBN ya rekan-rekan investasi 1M, ketika jatuh tempo 5 tahun kemudian, ya rekan-rekan akan menerima 1M beserta kuponnya. Jadi resikonya jauh lebih rendah daripada saham. Nah, bisa dilihat di sini bahwa modal yang paling besar adalah BCA, menggunakan BCA. Modal kedua terbesar adalah menggunakan SBN dengan suku retail 022, diikuti dengan BRI, Mandiri, BNI, dan Astra. Nah, di sini paling tidak saya harapkan rekan-rekan mendapatkan satu gambaran singkat ya, bahwa apapun kendaraannya, apapun instrumennya, jika rekan-rekan ingin fire dan berinvestasi, maka coba dipilih-pilih dulu, coba bisa dibilang ditakar-takar dulu resikonya, mau yang fluktuatif seperti saham, atau yang lebih defensif seperti SBN. Di saham pun ada beberapa yang premium, ada beberapa yang mungkin ASI ya, Astra yang mungkin sedang dihargai diskon oleh market. Tapi tetap saja bahwa isunya tentu saja rekan-rekan pasti akan berpikir bagaimana mendapatkan uang sebesar itu, 800 juta untuk mendapatkan passive income 5 juta per bulan. Nah, kembali lagi, memang FIRE ini bukan sprint. Jadi, saya tekankan kembali lagi, untuk mencapai FIRE itu memang
tidak perlu tergesa-gesa, memang bukan jangka pendek. Kalau bisa jangka pendek, ya itu adalah privilege rekan-rekan sekalian, wajib disyukuri. Tapi kebanyakan orang mungkin membutuhkan 10, 12, 15, bahkan 20 tahun lebih untuk bisa mendapatkan angka ini. Jadi apakah 10 tahun kemudian nanti harga Astra akan stay di 4740? Ya mungkin tidak. Nah itulah kenapa seperti di konten saya sebelumnya, FIRE ini tidak untuk semua orang. Jadi jika semisal rekan-rekan mampu ya silahkan dicoba. Kalau tidak, paling tidak rekan-rekan itu belajar berinvestasi dan syukur-syukur mungkin anak cucunya mau melanjutkan, dan budaya investasi dan menabung itu bisa diturunkan atau ditularkan di keluarga terdekat. Ya kembali lagi membangun kekayaan itu terkadang tidak bisa dilakukan sendiri dan terkadang butuh effort satu atau dua generasi berikutnya. Intinya ya apapun yang rekan-rekan usahakan, pastikan memberikan pondasi ekonomi yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Jadi begitu saja, semoga ya ini nanti semoga dikomparasikan lah ya dengan kondisi finansial rekan-rekan, jangan dipaksakan, tetap berusaha tapi jangan terlalu ngoyo untuk mendapatkan ini karena kembali lagi tidak ada yang tahu ke depan seperti apa. Kalau semisal bisa ya kita syukuri, kalau tidak ya paling tidak rekan-rekan minimal ada pandangan, ada ilmu, ada usaha untuk membangun budaya literasi finansial. Nah demikian konten saya kali ini. Kiranya ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih sudah mengikuti. See ya.